managing people. Managing people ini adalah untuk mendukung semua sistem HR yang sudah dibuat. Satu yang harus diperhatikan adalah leadership. Semua atasan harus memiliki leadership yang cukup kuat untuk bisa menjalankan semua sistem HR. Karena itu kenapa ada istilahnya every manager is HR manager. Karena memang sistem HR itu akan dijalankan oleh semua kepala. Kemudian secara personal, orang-orang di dalamnya juga harus dibangun. Kemudian secara fungsional, kompetensi itu lebih ke hard kompetensi. Itu yang saya maksud, yang pertama ya leadership. Itu di dalam leadership itu banyak sekali training-training leadership lah. Kurikulumnya juga ada sangat banyak, tapi semua itu intinya adalah mengajarkan 3 hal. Satu, managing task, jadi bagaimana seorang atasan itu harus bisa memanage tugasnya. Itu terkait juga dengan managing time ya. Jadi dia harus bisa tahu mana yang urgent, mana yang bisa nanti. Itu kemudian juga managing tim, bagaimana dia bisa mengelola timnya, bagaimana dia bisa mengelola diri sendiri. Kemudian kalau yang personal itu artinya masing-masing karyawan ya. Yang perlu diperbaiki di dalam perusahaan adalah selalu ditingkatkan adalah managing personal mindset. Jadi bagaimana seorang karyawan tuh harus berpikir tentang pekerjaannya. Kemudian managing performance, bagaimana dia mengelola pekerjaannya. Kemudian yang managing skill itu kan tentang sales marketing, customer service, warehouse, dan lain sebagainya. Ini akan sangat bagus kalau yang managing skill ini, kalau di dalam perusahaan mempunyai SOP yang lengkap untuk semua pekerjaan. Karena di situ kalau kita merekrut karyawan, kita minta mereka bekerja, itu akan lebih mudah mengajarkan dan akan lebih konsisten, tidak berubah-ubah. Karena ada SOP di dalam perusahaan. Oke, kemudian saya akan jelaskan satu persatu mengenai leadership. Managing task itu adalah semua atasan diminta harus bisa mengelola tugas secara efektif, memajukan divisi yang menjadi tanggung jawabnya, serta mampu mengambil keputusan dengan benar dalam mengatasi masalah. Ini banyak trainingnya, bisa training nanti problem solving, tapi intinya managing task itu mencakup itu, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang leader. Kemudian managing tim mampu berperan sebagai pemimpin mengarahkan. Ini bisa dibilang kalau kita punya karyawan tuh harus bisa seperti main puzzle ya, tambal sulam. Oh kalau dia kelemahannya di sini, dia kelebihannya di sini, ya kita gabungkan. Ya itu namanya managing team. Kemudian yang terakhir ada managing self, artinya mampu memprioritaskan tujuan, pemahaman tentang siapa diri Anda dan yang dapat Anda lakukan, mampu bertanggung jawab untuk selalu mengembangkan diri. Artinya kalau mau belajar terus itu termasuk orang yang bisa memanage dirinya. Terus memprioritaskan tujuan. Kalau ada kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan harus bisa memilah. Jadi enggak nanti semua alasan, oh saya sebentar saya nganter anak, sebentar saya nganter istri, sebentar saya nganter ibu, sebentar. Ya, jadi akhirnya mana sih yang harus menjadi prioritas itu tetap dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin. Ya. Kemudian kalau untuk manusia ya people yang di dalam perusahaan ya untuk semuanya itu dipastikan harus punya mindset yang benar. Mereka mampu mengelola pola pikir dalam bekerja sehingga siap menghadapi tantangan dan kesulitan kerja. Apalagi kalau sekarang kerjaannya orang itu harus bisa merangkap berbagai jenis pekerjaan ya. Jadi itu harus betul-betul dipertimbangkan karyawan punya mindset yang oh ya job desk saya ini ya sudah saya cuman ini aja. Tapi biasanya di setiap job desk itu kita selalu tambahkan kalimat bersedia mengerjakan tugas lain yang diperintahkan atasan. Ya, itu adalah pekerjaan yang paling banyak dari job desk-nya. Oke, kemudian masuk ke managing performance. Dia juga harus menyadari bahwa tuntutan kerja untuk berprestasi itu penting.
Jadi meskipun yang tadi di personalia, dia setor nafas aja, masih tetap dapat gaji, tapi bukan berarti yang di HR-nya tadi diabaikan.